Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran materi produk kreatif kelas 11 TKJ dengan mata pelajaran teknologi layanan jaringan, administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan. Ini sengaja dijadikan satu karena mengingat waktu dan keterbatasan daripada yang diberikan oleh kebijakan sekolah. Sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kalian berdoa agar pembelajaran daring kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa semuanya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, terima kasih. Mari kita buka pelajaran hari ini, materi produktif kelas 11 TKJ dengan mata pelajaran teknologi layanan jaringan, administrasi infrastruktur jaringan, dan administrasi sistem jaringan. Ini sengaja mata pelajaran ini sebetulnya mata pelajaran terpisah. Nanti tatkala kalian bertatap muka itu pelajaran terpisah, tapi untuk saat ini, untuk kondisi pandemi COVID-19 ini, Bapak gabungkan menjadi satu agar lebih efektif dan lebih efisien sehingga kalian bisa mempelajarinya secara total. Nanti ini mata pelajarannya terpisah ya kalau ditatap muka. Langsung saja dengan judul konsep dasar jaringan komputer. Semuanya orang sudah tahu, anak TK aja sudah tahu. Dari kalian kelas 1 kemarin waktu waktu semester kedua, kalian pernah belajar tentang jaringan komputer, jaringan dasar ya, jaringan dasar komputer. Jaringan komputer definisinya adalah, jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, dan menggunakan bersama perangkat keras. Ingat, yang namanya jaringan itu berarti ada satu keterkaitan. Tidak bisa berdiri sendiri. Yang namanya jaringan itu harus ada minimum 2 buah komputer. Baik, lagi ke materi kelas 1 semester 2. Yang disebut dengan jaringan adalah keterhubungan antara satu dengan satu komputer yang lainnya, ya, yang saling terhubung menggunakan perangkat jaringan. Perangkat jaringan kalian sudah tahu. Salah satunya adalah menggunakan kabel UTP atau kabelan, orang bilang, ya, kabelan atau kabel UTP yang biasa digunakan untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Materinya sudah Bapak share di grup 11 TKJ ya, dalam bentuk PDF. Kalian tinggal mempelajarinya saja. Dan di sini Bapak akan mencoba menerangkan apa sih itu jaringan komputer yang nantinya kalian di pas PKL nanti kalian akan dituntut oleh sebuah perusahaan. Sok, silakan kalian nih perbaiki komputer agar terhubung dengan jaringan. Bagaimana troubleshooting jaringan? Bagaimana terjadi apabila terjadi gangguan pada sebuah sistem jaringan? Bagaimana pengalamatan? Bagaimana topologinya? Bagaimana merangkai jaringannya? Bagaimana membuat hotspot WiFi? Semuanya akan dipelajari di kelas 2 ini atau di kelas 11 ini. Sehingga nanti mata pelajaran produk kreatifnya untuk kelas 11 TKJ itu adalah membuat hotspot WiFi di rumah masing-masing. Ya, membuat hotspot WiFi di rumah masing-masing menggunakan aplikasi yang namanya Winbox ataupun aplikasi dari Mikrotik itu sendiri, itu Winbox.
dan juga aplikasi pendukung yaitu Micmon untuk pembuatan voucher Wi-Fi-nya. Nanti tugasnya seperti itu. Konsep dasarnya agar kalian bisa melakukan itu semuanya, kalian harus tahu apa itu jaringan dulu. Skup jaringan, perangkat-perangkatnya, administrasinya itu berbicara masalah protokol, masalah IP address, masalah DNS, masalah gateway, masalah subnet mask yang telah kalian pelajari di kelas 1. Sekarang kita kembangkan. Maka jaringan komputer itu adalah komputer otonom, itu komputer yang berdiri sendiri. Sekelompok komputer yang berdiri sendiri, yang tidak memiliki apa-apa, tidak bisa memiliki koneksi dengan jaringan, tapi dihubungkan. Penghubungannya menggunakan apa? Ingat, ada kabel UTP, ada konektor RJ45, ada switch hub, ada modem, ada yang namanya pesawatnya itu sendiri, pesawat radio itu sendiri, ada yang lagi menggunakan namanya router, ada yang menggunakan access point, ada yang menggunakan dan lain sebagainya lah. Banyak perangkat yang digunakan nantinya untuk mendukung daripada terciptanya sebuah jaringan komputer, terutama agar mereka itu terhubung dengan internet. Contoh jaringan komputer itu adalah warnet, lab, ya, lab sekolah itu jaringan komputer karena saling terhubung. Warnet sama, di kantor perkantoran pun sama, di mana pengelolaannya harus ada yang namanya komputer server. Ya, harus ada komputer server. Apa yang dinamakan server? Nah, jadi kalau dalam kelas itu harus ada KM. Di kelas ada KM. Di jaringan komputer harus ada server. Dalam sebuah jaringan komputer umumnya saling berhubungan banyak komputer ke sebuah atau beberapa server. Server adalah komputer yang berfungsi sebagai pelayan, pengiriman data atau penerima data, serta mengatur pengiriman dan penerimaan data di antara komputer-komputer yang tersambung. Jadi gini, sebelum kalian melakukan interaksi antara antara B dan C, maka B dan C itu harus terhubung pada A selaku server. Datanya diolah dulu oleh server. Apabila data itu ternyata valid, apakah data itu ternyata tidak valid, maka yang berhak menentukannya adalah server. Contoh nih, Tati ngirim WA ke Putri, ya. Tati ngirim WA ke Putri melalui provider servernya apa? Server Tati itu kartunya eksis. Nggak bisa langsung dari Tati ke Putri, nggak bisa, harus lewat server dulu, server eksis providernya. Diterima oleh eksis, ternyata ini mengandung unsur sara. Maka server mengetahui itu data apapun yang dikirimkan oleh si klien itu diketahui oleh server. Dikirimkan ke Putri, Putri baca. Putri menggunakan kartu XL, maka otomatis si server XL pun tahu bahwasanya ada pengiriman data dari pengguna eksis melalui server eksis, dikirim ke server XL, dikirimkan ke klien XL. Sama halnya dengan warnet. Tatkala jaringan internet itu masuk ke dalam ke dalam server, itu dikelola dulu sebelum ke klien. Jadi setiap jaringan internet yang masuk ke dalam sebuah komputer itu semuanya dikelola dulu oleh server. Server mengelolanya lewat apa? Melalui daripada alat yang namanya router untuk pembagiannya agar jangan salah alamat. Kayak Ayu Ting Ting tuh salah alamat palsu katanya. Ya, alamatnya bohong, Ayu Ting Ting tuh. Itu kayak gitu. Jadi tatkala kalian mendapatkan situs itu dikelola dulu oleh server. Contoh kalian main di warnet nih, Emput atau Asoh, main di warnet ya. Kan bilang dulu ke servernya, ya, ke pelayannya, mau main. Oh ya udah, dibukakan oleh si operator servernya itu sendiri. Ya udah silakan, nomor berapa Neng? Nomor 2, dibukakan.
begitu terbuka, diberikan akses oleh si pemilik warnet tersebut, maka kalian baru bisa masuk ke dalam sambungan internet. Nah, yang mengatur pengiriman dan penerimaan data di antara komputer yang tersambung tersebut yang disebut dengan namanya server. Sama nih kayak Bapak sekarang, ya. Kalian tadi bisa ngelihat Aso, bisa ngelihat Putri, ya, saling bisa melihat nih di sini. Ya, Bapak juga bisa saling melihat. Ini nggak mungkin bisa melihat kalau tidak ada server. Servernya apa? SMK Minhajul Talibin. Ini servernya, sehingga Bapak bisa melihat semuanya. Ya, sama, makanya kita bisa melakukan chatting. Nanti kita akan belajar di online ini bagaimana membuat topologinya. Karena nanti berbicara, kalau sudah berbicara klien dan server, kalau sudah berbicara klien dan server, maka sudah pasti berbicara topologi. Masih ingat topologinya apa saja? Masih ingat? Di antaranya star, ya, ring, bus, tree, ya kan, dan lain sebagainya, masih banyak. Ingat-ingat tuh topologinya, karena nanti itu akan digunakan tatkala kalian melaksanakan praktek kerja lapangan PSG, akan dipraktekkan tuh. Silakan, ini komputernya, ini komputer servernya, Neng, ini kliennya, ruangan ini. Coba kalian hubungkan. Kalian berpikir, ini komputernya ada segini, printernya ada satu, servernya ada satu. Bagaimana agar ini bisa terhubung semuanya? Bagaimana agar semua komputer ini bisa digunakan, printer ini bisa digunakan untuk semua komputer? Bermain topologi. Maka topologi bagi anak SMK TKJ itu wajib khatam. Yang sampai sekarang kalian masih lupa, ya, sudah lupa karena waktu kelas 1-nya enggak full karena keburu pandemi corona. Dilanjut, suatu jaringan mana? Server. Suatu jaringan komputer dibangun untuk membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim, transmitter menuju ke sisi penerima ataupun receiver melalui media komunikasi. Contoh, tatkala kalian mengirimkan data chat, baik itu email maupun chat, ya, dari kalian menuju teman kalian, itu sudah pasti datanya tidak akan berubah. Datanya tidak akan berubah. Contoh, tidak mungkin Aso mengirimkan chat ke Bapak dengan tulisan, Pak, hari ini pelajaran Pak Heru, datang ke handphone Bapak tulisannya ganti, Pak lagi ngapain? Nggak mungkin. Pasti apa yang diketik oleh Aso itu akan muncul pula di handphone Bapak. Nah, di sini ada kesamaan antara si transmitter dan receiver dalam hal data. Jadi nggak bisa berbeda. Yang menentukannya siapa? Ya server itu tadi, media komunikasi itu tadi. Padahal yang namanya data, yang tadinya data menjadi data digital, menjadi data kembali lagi kepada data lagi. Ya, dari tulisan naik ke internet jadi data digital, atau jadi data suara, atau jadi data sinyal. Ya, datang ke handphone temennya menjadi tulisan lagi. Itu yang mengelola siapa? Server. Lanjut. Jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri. Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Misalnya, contoh, banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Kayak tadi, printernya satu, Tati di ruangan 1, Aso di ruangan 2, ya, Putri di ruangan 3, Herawati di ruangan 4, Egi di ruangan 5,
Dewi di ruangan 6. Terus semuanya. Tapi Pak, printernya cuma satu, masa mesti digotong-gotong? Kan nggak mungkin. Maka di situ ada yang namanya printer sharing. Nanti Bapak ajarkan caranya. Bagaimana men-share printer agar bisa digunakan untuk semua orang lewat jalur jaringan. Ya, bukan lewat kabel USB lagi. Kalau kalian biasa ngeprint dokumen dengan printer itu mesti laptopnya dibawa lalu dicolokkan USB-nya, nanti tidak. Bagaimana kalian bisa ngeprint hanya menggunakan kabel UTP? Ya, dengan pengelolaan yang namanya printer sharing. Itu akan dipelajari nanti. Jadi lebih efisien. Kalian tidak usah perlu membawa printernya ke meja kalian, tidak. Ataupun kalian tidak usah perlu membawa komputernya ataupun laptopnya ke dekat printer, tidak usah. Ataupun kalian membawa flash disk, colokin datanya lalu dibawa ke server, ke tukang warnet, Pak tolong dong diprintin, nggak usah. Nah, manfaatnya itu besar sekali adanya penggunaan jaringan komputer ini. Jadi lebih simpel ketimbang kalian memiliki komputer dan printer masing-masing. Sekarang begini, dalam satu ruangan, contoh nanti Tati, Putri ya, dan lain sebagainya tadi. Di satu ruangan itu ada komputer 10. Ada komputer 10. Orang yang tidak menggunakan sistem jaringan komputer akan membutuhkan printer 10 juga. Ya, karena penggunaannya masing-masing. Dewi menggunakan printer sendiri, ya. Egi menggunakan printer sendiri, Hera menggunakan printer sendiri. Setiap komputer satu printer. Kira-kira itu akan lebih olok nggak? Lebih efisien tidak? Tidak. Berbeda dengan satu printer tapi yang menggunakannya banyak tanpa harus memindahkan perangkatnya. Printernya di pojok, ya komputernya berjejer, ya. Silakan kalau mau ngeprint, Pak saya mau ngeprint, ya udah silakan. Ya, dari sana, nggak usah datang ke printernya, dari tempat kalian duduk, tinggal print. Caranya bagaimana Pak? Akan kita pelajari nanti. Ya, akan kita pelajari nanti. Itu ada di topologi. Berikutnya, jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi lokasi yang berbeda. Membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. Nah, jadi begini. Yang namanya jaringan tidak mesti satu lokasi. Sekali lagi, pengguna jaringan internet tidak mesti satu lokasi. Contoh voucher hotspot aja. Nah, yang kalian tuh lewat hotspot wifi, ya, lewat hotspot wifi. Itu kan nggak mungkin yang semuanya numpuk di situ. Saya mah yang pengen di belakang, saya mah di rumah aja. Jaraknya berbeda-beda. Nggak mesti di satu lokasi. Bisa di berbagai macam tempat. Yang terpenting masih dalam radius, ya, masih dalam radius jangkauan daripada akses internetnya. Contoh nih di sini di SMK Yamin, ya, wifi-nya hanya bisa sampai lapang. Kalian pengen di pinggir kali, itu nggak kena. Ada yang ada di dalam kantor, ada yang di dalam lab, ada yang depan warung, ada yang di belakang bangunan sekolah, ada yang di pinggir jalan orangnya. Akses internetnya sama, penggunanya sama. Maka keuntungan daripada hal tersebut, jaringan internet tersebut, itu bisa tidak dalam satu lokasi saja. Lokasinya boleh berbeda. Tapi setiap yang namanya klien itu selalu dibatasi.
penggunaannya, pengaksesannya itu selalu dibatasi. Contoh, mana yang dibatasinya? Setiap provider, setiap server memiliki kebijakan daripada sistem jaringan internetnya. Contoh, SMK Yamin membatasi kalian tidak bisa masuk ke dalam situs-situs terlarang yang mengandung unsur sara, pornografi, dan lain sebagainya. Dibatasi oleh SMK Yamin. Sehingga apapun yang kalian lakukan, tatkala kalian ingin masuk ke dalam situs-situs yang emang dibatasi oleh SMK Yamin, sudah pasti kalian tidak bisa. Tidak bisa, karena dibatasi oleh si server tersebut. Berikutnya, jaringan membantu mempercepat proses berbagi data, data sharing, transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Contoh, kalian pengen mindahin data, ya, data tulisan, ya. Contoh aja Bapak sekarang nge-share data ke kalian, data mata pelajaran produktif kelas 11. Bapak nggak usah mendatangin kalian, nih, pindahin, kopiin ke laptop kalian, ke handphone kalian satu-satu, kan enggak? Bawa flash disk, paherunya, kan lucu, ya. Bapak cukup mengirim lewat WA, ya. Lalu kalian bisa membuka. Itu karena Bapak menggunakan jaringan. Jaringan apa? Jaringan internet. Apa dari internetnya? Via aplikasi namanya WhatsApp. Coba kalau sekarang Bapak nggak punya jaringan internet, Bapak kuotanya habis, ya. Bapak kuotanya habis nih, nggak punya pulsa, nggak punya kuota, apa yang akan dilakukan oleh Bapak? Bapak datang ke rumah Egy, ya, Materina, pindahin ke handphone. Datang lagi ke Dewi, pindahin. Hera, pindahin. Berapa puluh orang yang harus Bapak datangi kalau kita tidak menggunakan jaringan. Tapi dengan satu jaringan, dengan cukup men-share satu file, semua orang yang masuk ke dalam jaringan tersebut bisa menerima data yang sama. Jadi lebih mudah, lebih enak. Jaringan juga membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Jaringan memungkinkan kelompok kerja komunikasi dengan lebih efisien. Surat dan penyampaiannya, pesan elektronik merupakan substansi sebagian besar sistem jaringan. Di samping sistem penjadwalan, pemantauan, proyek konferensi online, groupware, di mana semuanya membantu tim bekerja lebih produktif. Betul. Ini maksudnya Pak, untuk memudahkan daripada pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh server. Nah, sekarang kita melanjut kepada teknologi layanan jaringannya, ya. Tipe-tipe jaringan berdasar jarak jangkauan. Kalian ingat, ada LAN, ada MAN, ada WAN. Kalau satu berarti apa? PAN, Personal Area Network. Berarti penggunanya hanya satu buah komputer yang terhubung langsung dengan internet lewat penggunaan modem. Tapi tidak terhubung dengan komputer lain. Setiap yang namanya jaringan itu pasti terhubung dengan komputer lain. Minimum itu 2 buah komputer. Nah, di sini tipe jaringan berdasarkan jarak dan jangkauannya. Yang pertama adalah Local Area Network, atau kalian lebih kenal dengan namanya LAN. Yang kedua adalah Metropolitan Area Network, atau kita kenal dengan sebutan MAN. Berikutnya juga ada yang namanya Wide Area Network, yang kita kenal dengan namanya WAN. Di sini di kelas 11 TKJ, kalian akan berfokus kepada ini. Lihat tulisannya, Wide Area Network. Apa sih WAN itu? Nanti kita akan bahas satu persatu. Sekarang LAN dulu. LAN digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation, ya,
dalam suatu perusahaan yang menggunakan peralatan secara bersama-sama dan saling bertukar informasi. Mana contoh LAN? Lab, warnet, ya, perkantoran. Itu adalah sistem jaringan komputer yang menggunakan teknologi LAN. Ya. Pada umumnya LAN dimiliki oleh satu perusahaan tanpa adanya campur tangan orang lain, misalnya jaringan telekomunikasi. LAN kebanyakan tidak terhubung kepada jaringan internet, hanya sharing data. Kalian masih ingat sharing data? Caranya bagaimana men-share data waktu di kelas 1? Bagaimana kalian membagi data, berbagi dengan teman. Nanti kita akan pelajari di mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan lewat medianya adalah Cisco Packet Tracker. Kalian akan membuat topologi dulu, lalu kalian akan saling berbagi data, dites, diping, ya, bagaimana apakah perangkat kalian terhubung dengan baik atau tidak. Menggunakan routernya berapa port, menggunakan servernya apa, menggunakan jaringannya apa, ada semuanya di topologi jaringan. Kalian wajib, nanti yang punya laptop, yang nggak punya laptop bisa gabung sama temennya nantinya, itu wajib menginstal yang namanya Cisco Packet Tracker atau CPT. Silakan, versi berapa aja silakan bebas. Yang penting kalian ada aplikasinya. LAN digunakan untuk menghubungkan simpul yang berbeda di daerah yang tidak terlalu jauh, seperti dalam sebuah bangunan atau gedung dengan radius maksimum 10 km. Berbicara masalah radius, maka sudah bisa dipastikan yang namanya LAN itu benar-benar mengandalkan yang namanya kabel. Ya, kabel apa? UTP. Kabel UTP hanya mampu mencapai radius 100 meter. Ingat, ya. Kabel UTP mampu menghantarkan data secara sempurna, mampu menghantarkan file dan lain sebagainya itu hanya 100 meter. Di atas 100 meter dia akan loss, akan terjadi keterlambatan ataupun akan terjadi delay. Bahasanya delay, ya. Lambat nih ngirim data teh. Pak belum connect. Pak belum connect. Karena apa? Karena kabelnya terlalu panjang. Maka ada pembatasan kalau menggunakan kabel. Kabel sebaik apapun, semahal apapun, akan memiliki keterbatasan. Berbeda dengan yang namanya dengan menggunakan sinyal. Ya, dengan menggunakan sinyal. Kayak kalian kan sekarang handphone kalian menggunakan sinyal, ya. Oh sinyalnya nggak ada 4G-nya. Coba kalau kalian Hera pakai kartunya apa? Hera pakai kartu Axis, ya. Masa dari tower Axis pakai kabel ke handphonenya Hera? Berapa ratus kabel yang terhubung dengan tower, ya, ke handphone kalian, ke rumah masing-masing? Kan nggak mungkin, nggak lucu gitu kan? Ada yang menggunakan Indosat, nyari tower Indosat, nyambungin kabel ke tower Indosat, kan nggak mungkin. Menggunakan sinyal itu lebih efektif. Maka radius sinyal itu lebih jauh hingga puluhan kilometer. Dalam LAN umumnya kecepatan pengiriman data sangat tinggi, misalnya 10 Mbps, megabit per second, 100 megabit per second, bahkan ada yang sampai dengan 1000 megabit per second atau kita lebih kenal dengan namanya gigabit LAN. Kalau udah 1000 itu namanya gigabit, ya, bukan lagi 1000 megabit, tapi 1 gigabit LAN. Gigabit LAN. Penggunanya apa? Otomatis penggunanya konektor. Apakah menggunakan PCI LAN ataupun bawaan daripada motherboard komputernya yang ada di belakang. Komputer itu ada port LAN, ya, kalian akan masukkan kabel yang sehingga nanti bisa terhubung kepada semua komputer yang ada di lingkungan kalian. Itu tergantung kepada
kekuatan perangkatnya. Ada perangkat yang memiliki kekuatan hanya 10/100, ada yang memiliki kekuatan 10/100/1000, yang kita lebih kenal dengan namanya gigabit. Lanjut. Topologi LAN. Nah, ini kan kalian sudah pernah belajar di kelas 1 ya. Sudah pernah belajar di kelas 1, pernah kalian tulis ya. Topologi LAN. Topologi menguraikan cara bagaimana komputer terhubung dalam suatu jaringan. Ya. Topologi menguraikan cara bagaimana komputer terhubung dalam suatu jaringan. Bentuknya, apa kalian itu akan membentuk seperti apa nih topologinya? Apakah semuanya disejajarkan? Apakah akan dibentuk silang? Apakah dibentuk lingkaran? Apakah dibentuk zigzag? Apakah dibentuk apa? Terserah kalian. Tapi mengacunya kepada topologi yang sudah ada penetapan. Kalau membuat lingkaran, penggunanya topologi ring. Ya, topologi ring. Ada lagi topologi bus. Masih ingat gambarnya topologi bus bagaimana? Ada lagi topologi star. Ada lagi topologi tree atau topologi pohon. Ya, tree itu pohon. Ya, ada. Silakan menggunakan topologi-topologi yang telah kalian kuasai nanti untuk PKL nanti. Jadi kalian itu nggak usah bingung, Pak, di PKL, Pak saya suruh nyeting lab, pakai topologi apa Pak ya? Kalian lihat dulu perangkatnya. Kalau kalian membuat topologi, faktor pertama adalah lihat perangkatnya dulu, ketersediaan perangkat. Karena setiap topologi itu memiliki aturan main masing-masing. Topologi ring berarti tidak membutuhkan server. Ingat, topologi ring tidak membutuhkan server. Contoh. Ya. Topologi star ada nggak servernya? Ada. Topologi tree ada nggak servernya? Ada. Ada yang menggunakan server, ada yang tidak dalam bentuk topologi tersebut. Topologi fisik menguraikan layout aktual dari perangkat keras jaringan, sedangkan topologi logika menguraikan perilaku komputer dalam jaringan dari sudut pandang operator. Topologi fisik, ini. Topologi fisik meliputi bus, star, dan ring. Topologi fisik meliputi bus, star, dan ring. Ini yang menggunakan kabel. Ingat. Yang disebut topologi fisik adalah yang penggunaannya adalah tidak menggunakan bisa tidak menggunakan selain kabel. Jadi boleh menggunakan kabel. Bus kita bisa menggunakan topologinya lewat kabel. Star bisa menggunakan lewat kabel. Ring juga bisa menggunakan lewat kabel. Selain daripada bus, ring, dan star itu bisa menggunakan lewat sinyal atau wifi ataupun apa yang sebagainya ya. Semacam topologi apa? Tree ya dan sebagainya, mesh, topologi tree itu sebagian menggunakan wifi. Topologi bus adalah topologi umum dalam LAN. Satu kabel utama menghubungkan tiap simpul ke saluran tunggal komputer yang mengakses ujung dengan ujung. Lanjut. Nah ini bus bisa menggunakan kabel. Star bisa menggunakan kabel. Ring juga bisa menggunakan kabel. Apakah ini bisa menggunakan wifi? Bisa. Tapi ada perangkat yang namanya router. Sedangkan menggunakan access point. Kalau yang namanya menggunakan kabel, otomatis harus ada yang namanya router. Untuk pembagian. Untuk sirkulasi, untuk jalur komunikasi lalu lintas masing-masing komputer. Topologi fisik. Dalam topologi star, sebuah terminal pusat bertindak sebagai pengatur dan pengendali semua komunikasi data yang terjadi. Semua kontrol dalam topologi star dipusatkan pada satu titik dinamakan station primer dan terminal lain sebagai station sekunder. Apa itu station? Saluran. Nah, saluran. Stasiun, tempat singgah. Saluran, bagaimana dari Subang ke Sukamandi, dari Cirebon ke lewat Sukamandi, itu salurannya apa?
salurannya disebut namanya station. Dihubungkan tuh semuanya. Yang dari Subang kalau mau ke Sukamandi lewat Prodadi, yang dari Cirebon mau ke Sukamandi lewat Ciasem, yang dari Cikampek mau ke Sukamandi lewat Patok Besi, semuanya disalurkan. Penyaluran itu yang dinamakan dengan station ataupun stasiun. Kata seorang sini dibacanya stasiun balapan, bukan stasiun balapan, tapi station. Ya, bukan stasiun. Orang-orang Jawa gitu bilangnya. Ditulis stasiun, dibacanya station. Ya, padahal dibacanya stasiun, Pak, katanya stasiun. Ya, beda. Primer dan terminal lain sebagai stasiun sekunder. Ya, ada yang tetap, ada yang bergerak. Ya. Silakan, kalian buat topologi apa saja bebas. Yang penting kalian harus menentukan dulu mana yang akan menjadi primer, mana yang akan jadi sekunder. Mana yang akan mengelola, mana yang akan dikelola, mana yang akan menerima, mana yang akan mengirimkan data, mana yang akan menerima data. Silakan atur-atur aja. Nanti di Kisco paket tracker. Topologi ring hampir sama dengan topologi bus, hanya saja ujung dari topologi ini dihubungkan dengan ujung yang lain sehingga menyerupai lingkaran. Nah, ini ya. Sama dengan topologi bus sebetulnya, tinggal ini mah dilingkarkan saja. Ya, kalau bus itu disejajarkan, kalau ring dilingkarkan, talinya tinggal diputar aja posisinya, ya, tidak susah, gampang. Ya. Nah, keuntungannya di sini, bus hemat kabel, layout kabel sederhana, mudah dikembangkan, tidak butuh kendali pusat karena tidak menggunakan server. Deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintas tinggi. Ya karena apa? Karena tanpa adanya server. Ya. Oh, berebut, yang ini masuk, yang ini masuk, yang ini masuk, yang ini masuk. Karena apa? Karena nggak ada pengendali, karena nggak ada penyarah, karena nggak ada yang ngatur, karena nggak ada yang mengelola. Ya. Karena tidak ada semuanya itu, sehingga kepadatan jaringannya, lalu lintas jaringan itu lebih padat, tidak terarah, tidak teratur dengan baik. Jika pemakai banyak, kecepatan menurun, betul, karena berebut, karena tidak menggunakan router sebagai media pembagi. Diperlukan repeater untuk jarak jauh, untuk penerimaannya menggunakan receiver. Orang bilang receiver, tulisannya repeater untuk jarak jauh. Maka harus ada yang namanya AP, access point untuk pengirimannya. Nanti misalnya pakai receiver penerimanya. Jadi sedikit ribet. Ring keuntungannya hemat kabel dapat melayani lalu lintas yang padat. Ya, walaupun karena apa? Karena sirkulasinya muter, enggak searah, tapi muter. Pengembangan jaringan lebih kaku. Kerusakan pada media pengirim dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan lambat karena menggunakan token. Token itu batasan ya. Fleksibel, penambahan boros kabel ya karena kabelnya mesti banyak. Star, pengurangan tidak mengganggu terminal lain. Kontrol terpusat, hub menjadi elemen kritis. Ya, ini keuntungan dan kelebihannya dan kekurangannya. WLAN, standar WLAN yang dikeluarkan oleh IAAA ya ada 802. Apa itu 802.11a, 802.11b untuk WiFi dan 802.11g itu untuk jaringan yang lebih luas lagi. Lihat kecepatannya. Yang 11A itu kecepatan data rate hanya 54 megabit per second. Itu lebih cepat ketimbang yang 11B yang menggunakan WiFi. Kabel cenderung lebih akurat. Kabel cenderung lebih cepat dalam pengiriman data. Cuman tatkala kabel itu jaraknya terlalu jauh, maka itu tidak efektif. Maka harus menggunakan WiFi. Walaupun datanya lebih kecil, data rate-nya itu hanya 11 megabit per second. Nah, ini salah Bapak nulisan nih, ternyata Mbps ya, bukan Mbps, tapi Mbps. Megabit per second.
Lanjut. WLAN ETSI ya. Standar WLAN dikeluarkan oleh ETSI adalah High Performance LAN yang disingkat dengan Hyperlane tipe 1 dan tipe 2. Kalian baca aja. MAN. Tadi LAN, sekarang MAN. MAN merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN merupakan pilihan membangun jaringan antar kantor dalam satu kota. Jangkauan MAN antara 10 sampai dengan 50 km. Kalau kalian desa Rancabango, satu desa Rancabango itu baru disebut dengan MAN. Satu kecamatan MAN. Ya. Satu kabupaten MAN. Tapi apabila antar benua, antar negara disebut dengan namanya WAN. Ingat tuh. Kalau dalam satu kota, dalam satu daerah itu disebut dengan MAN yang radiusnya 10 sampai 50 km. Apabila WAN, Wide Area Network, itu bisa antar negara, antar benua yang radiusnya tidak terbatas. Standarnya, standar WIMAN. Ya, ini harus kalian hafal semuanya. Terakhir, WAN. Ya, terakhir WAN. Jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. Pada sebagian besar WAN, jaringan terdiri dari sejumlah banyak kabel atau saluran telepon yang menghubungkan jaringan dengan satu dengan yang lain dengan media router. Nanti kalian akan pelajari router itu apa di pertemuan berikutnya. Ya, apa itu si router? Bagaimana fungsinya? Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana nanti cara mengelolanya? Ya, sehingga bisa berjalan dengan baik. Sehingga nanti kalian tatkala PKL, tatkala kalian PSG, kalian sudah paham tentang router. Nanti belajar nyeting dikit-dikit, ya. Apalagi nanti kelas 3 tuh. Kelas 3 itu uji kompetensinya adalah tentang router, tentang mikrotik. Ya, kelas 3. Kan harus benar-benar menguasai dari mulai sekarang. Ya. Contoh internet standar de facto protokol internet untuk operasi WAN adalah TCP ataupun IP. Protokol adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya mengirim pesan, data informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh si pengirim atau transmitter dan si penerima receiver agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar. Protokolnya itu berbicara masalah IP address. Kalau IP addressnya itu berbeda, tidak sesuai dengan default gateway-nya. Gateway harus sama. Komputer A, contoh. Komputer A, IP address-nya 192.168.101. Ingat? 192.168.101. Komputer B 192.168.102. Default gateway-nya berapa? Default gateway-nya, kalau kalian tidak menggunakan mikrotik bisa. Kalau menggunakan mikrotik, maka harus menggunakan default gateway daripada mikrotik. Contoh, susunannya IP address 192.168.100.1 untuk komputer pertama. Subnet mask-nya langsung 255.255.255.0. Default gateway-nya berapa? 192.168.100 berapa? Contohnya, atau 10.100. Nah, 10.100 itu harus sama. Baik di komputer 1, di komputer 2, sampai komputer sekian puluh komputer, default gateway-nya harus sama. Yang berbeda itu IP address, alamatnya. Default gateway-nya pungangan. Default gateway itu. IP address-nya RT1, RT2, RT3, RT4, RT5 sampai RT10 itu IP address, alamat rumah. Ya, alamat rumah itu IP address. Ya. Default gateway-nya apa? Pungangan. Subnet mask-nya apa?
bloknya itu, ya, bloknya. Jadi tahu kalian tuh. Selain itu, protokol juga berfungsi untuk memungkinkan dua atau lebih komputer dapat berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Itu sudah pasti. Ini analoginya nih. Ini jam. Ini analoginya, lihat gambarnya. Hey, go the time 5. Sama protokol TCP kayak gini. Ya, sama. Nah, cara-cara seperti ini kan akan pelajari lebih dalam lagi di Kisco Packet Tracker. Nanti kan akan wajib tuh untuk menginstal Kisco Packet Tracker bagi semuanya. Biar kalian tuh nanti pas pelaksanaan, sebelum pelaksanaan PKL, kalian akan diuji dengan Kisco Packet Trackernya. Ya, gitu saja dari Bapak. Mudah-mudahan hari ini kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap waspada dengan adanya virus corona ini. Kalian tetap semangat, jangan lemah, harus tetap belajar walaupun di rumah, ya. Buka-buka internet, cari tentang pelajaran-pelajaran yang disajikan oleh sekolah. Kalian bisa lihat di internet lewat BSE, buku sekolah elektronik dari Kemendikbud. Kalian cari aja, nanti bentuknya PDF, kalian unduh, kalian download, kalian pelajari. Sehingga nanti tatkala masa pandemi ini telah berakhir, kalian bertatap muka, kalian sudah punya bekal dan kita langsung praktek saja. Ingat, untuk mata pelajaran produktif kelas 11 akan di full oleh Bapak, sehingga nanti kalian tuh bisa minimum kalian bisa nyeting hotspot wifi. Ya, nanti kalian bikin hotspot wifi di rumah masing-masing. Ya, model di sini nih, coba tuh Herawati settingin nih, biar nanti teman-temannya bisa wifi-an. Kayak di warung-warung tetangga sebelah kan pada wifi-an tuh, ya pakai voucher, nyewa sejam 2.000, apa sehari 5.000 lewat itu. Bagaimana sih nyetingnya? Kalian akan pelajari sebelum kalian pelaksanaan PKL. Wajib bagi anak TKJ bisa nyeting hotspot wifi. Wajib tuh. Jadi nggak ada alasan Pak, bingung Pak, liar Pak, nggak ada. Pokoknya bisa, harus bisa. Semuanya harus bisa. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dengan terbatasnya jarak dan waktu oleh kita dengan Bapak kalian dengan Bapak, tapi tidak mengurangi semangat. Ya, tetap semangat. Kalau kalian pengen ketemu ya tinggal main-main aja ke sekolah, nggak apa-apa ya. Yang penting jangan pakai seragam sekolah. Silakan kalau mau ke sekolah datang nggak apa-apa. Mau lihat guru, ya pengen ketemu guru, pengen silaturahmi nggak apa-apa, main-main aja. Ya, yang penting jangan pakai baju sekolah. Tetap semangat, jangan berkecil hati. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat masa sulit kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.